Di bawah nih Riau, di atas nih Aceh. Nama pulaunya Sumatera, Aceh, Medan, Riau. Tengku Fadel Rahmi dari Aceh turun ke Medan. Somad dari Riau naik ke Medan. Bukan dekat, 12 jam naik Sipiro Dolohole. Dipukul ombak, dihempas gelombang, masuk parit, keluar parit, barulah sampai ke Medan sekolah. Ditinggal orang tua, sampai di pesantren itu dalam bayangan, mak sampai hati kali mak ini. Jangan-jangan aku anak angkat nanti. Hai anak-anak singkel, kalau nanti orang tua kalian memasukkan kalian ke pesantren, jangan pernah terlintas di pikiran kalian bahwa mereka tak sayang. Justru mereka sayang. Sayang anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang anak tinggal-tinggalkan, sayang anak jauh-jauhkan. Betul? Maka ibu jangan betul-betul aja. Pas ku bilang sayang anak tinggalkan, betul. Begitu anak masuk ke pesantren Pak Ustadz, saya tahan, kata bapak itu. Bini saya menangis 2 hari 2 malam, bengkak matanya sebesar telur angsa. Ibu nangis kenapa? Saya tengok di pesantren Pak Ustadz, kasur anak saya tuh tipis. Di rumah spring bed 2 lapis, di pesantren tipis. Bulan pertama aku tengok tipis, bulan kedua hilang. Ini perjuangan. Lebih baik ibu menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena dia tertangkap pakai sabu-sabu. Betul? Yang betul-betul aja. Lebih baik ibu menangis sekarang sedih karena anak di pesantren rindu daripada menangis 20 tahun lagi karena dia melambai gara-gara terkena LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Keempat-empat itu penyuka lubang tai. Tak sopan cakap Ustadz Somad ini. Memang begitu, udah fakta datanya. Ngapain ditutup-tutupi? Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita ini selain pondok pesantren. Hai orang singkil yang punya tanah luas, wakafkan tanahmu 2 hektar untuk pondok pesantren. Siap? Siap. Mana? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada tanah wakaf 2 hektar, buatlah pesantren supaya anak-anak kami macam si Abdurrahman Singkili. Oke, nanti akan ada dari IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Nanti akan datang dari Ikatan Alumni Timur Tengah Ustadz Fadel Rahmi. Siap? Diceklah surat tanah ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Pak BPN. Waalaikumsalam. Gimana status tanah ini? Sebentar kami cek. Suratnya 5 sengketa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya tanah yang kemarin kalian wakafkan itu rupanya bermasalah. Kenapa kalian wakafkan? Ustadz, karena masalah. Itulah maka kami wakafkan. Padahal kita disuruh beramal usolli fardal isya 4 rakaatin adaan makmuman lillahi. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kenapa kau wakafkan tanah? Karena bermasalah, karena tempat jin buang anak. Ini Ustadz ini nyindir siapa? Tidak ada nyindir siapa-siapa. Kan aku bilang tadi, aku bukan penceramah yang suka sindir menyindir. Waktu saya ceramah di Singkil pertama kali, ingat? 4 bulan yang lalu, tiba-tiba datang seorang ibu, saya mewakafkan tanah. Tak lama setelah itu datang SMS dari alumni Darul Arafah, Ustadz Somad yang kemarin wakaf 1,5, sekarang bertambah 2 lagi, sudah dimulai pembangunannya. Alhamdulillah.
sepanjang saya berceramah baru disingkil inilah saat ceramah langsung ada orang ngasih tanah.